Namaku Kirana Putri, 28 tahun. Dan aku tidak pernah membayangkan orang tuaku sendiri akan mengkhianatiku seperti ini. Suasana makan malam keluarga yang tegang di Bandung, Jawa Barat. Ketika kata-kata mereka menghantamku seperti tamparan. Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Jangan pernah kembali. Jantungku berdebar kencang saat aku menatap mereka. Garpuku membeku di udara. Mata ibuku dingin. Wajah ayahku tanpa ekspresi. Dan kakak laki-lakiku hanya menyeringai. Sebelum aku sempat bereaksi, mereka berdiri, menunjuk ke pintu, dan aku terhuyung-huyung keluar ke dalam malam. Kunci pintu berbunyi di belakangku, kunci di tanganku tiba-tiba tidak berharga. Aku menggedor pintu, berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Seluruh duniaku runtuh pada saat itu, diusir dari rumahku sendiri. Tanpa penjelasan, hanya pengusiran kejam mereka. Aku memesan kamar di sebuah losmen murah. Pikiranku berputar, mencoba memahami mengapa mereka melakukan ini. Apakah karena aku menolak untuk bergabung dengan bisnis keluarga atau karena aku berani mengejar mimpiku menjadi penulis skenario? Seminggu kemudian, ponselku bergetar dengan email mendesak dari pengacara mereka. Kita punya masalah. Segera telepon. Perutku terasa kencang. 1 minggu yang lalu, mereka dengan dingin mengusirku dan menyatakan aku bukan lagi keluarga. Dan sekarang, melalui pengacara mereka memohon bantuanku. Aku menatap kata-kata di layar dan tersenyum pahit. Pernahkah kamu menghadapi pengkhianatan dari orang yang paling kamu percayai? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Aku akan senang mendengarnya. Tumbuh besar di Bandung, Jawa Barat, berarti hidup di bawah bayang-bayang nama keluarga Suryo. Ibuku, Dewi Suryo, menjalankan bisnis event organizer keluarga kami seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan. Pernikahan, acara perusahaan, apapun itu, dia membangunnya dari nol, dan itu adalah kebanggaan dan kebahagiaannya. Setiap percakapan di meja makan berkisar pada daftar klien, pemesanan tempat, atau margin keuntungan. Ayahku, Budi Suryo, menangani keuangan, selalu mengangguk setuju pada perintah ibu. Keheningannya lebih keras dari kata-kata. Lalu ada kakakku, Bayu Suryo, 5 tahun lebih tua. Anak emas yang berkembang pesat dalam bisnis, menyerap pujian ibu seolah-olah itu adalah oksigen. Aku adalah anak yang aneh. Si pemimpi yang lebih suka menulis skenario daripada menyeimbangkan anggaran. Aku selalu suka menulis cerita, naskah, apapun yang membuatku bisa melarikan diri. Tetapi bagi keluargaku, itu adalah buang-buang waktu. Kamu butuh pekerjaan nyata. Ibu akan membentak. Matanya menyipit setiap kali aku menyebutkan akan mengajukan naskah. Bayu akan menyeringai, melontarkan kalimat seperti, "Teruslah bermimpi, Kirana, tapi jangan berharap dapat gaji." Bahkan ayah, yang jarang bicara, akan bergumam, "Bisnis inilah yang membuat kita bertahan." Kata-kata mereka menyakitkan, tetapi aku terus melakukannya. Menyelinap pergi ke sebuah studio kecil di Jakarta tahun lalu untuk mengajukan skenario pertamaku. Gagal total. Penolakan itu menghancurkanku. Tetapi tawa mereka di meja makan lebih menyakitkan. "Sudah kubilang," kata Bayu sambil menuang lebih banyak anggur untuk dirinya sendiri. "Satu-satunya orang yang pernah mengertiku adalah nenekku, Nenek Larasati. Nenek Larasati tidak seperti yang lain. Dia akan duduk bersamaku di berandanya. Tangannya yang keriput namun mantap, mengajariku cara membuat dialog yang tajam. 'Ceritamu itu penting, Kirana,' katanya, suaranya hangat, mata cerahnya penuh keyakinan. 'Kami akan menghabiskan waktu berjam-jam membedah film-film lama, menganalisis setiap baris, setiap alur cerita.' Dia akan menulis catatan di pinggir naskahku, tulisan kursifnya rapi dan memberi semangat. 'Teruslah berusaha,' bisiknya. 'Tidak peduli apa yang mereka katakan.' Momen-momen itu adalah penyelamatku. Satu-satunya saat aku merasa dilihat. Nenek Larasati meninggal 2 tahun lalu, dan kepergiannya meninggalkan lubang yang tidak bisa diisi oleh apapun. Tetapi tekanan dari ibu, ayah, dan Bayu tidak pernah berhenti. Bisnis adalah segalanya, warisan kami, begitu mereka menyebutnya. Ketika aku masih kecil, aku akan ikut serta dalam acara mereka, membawa taplak meja atau mengatur kursi. Tetapi bahkan saat itu, aku akan menyelinap pergi untuk menulis adegan di buku catatanku. Ibu pernah memergokiku sekali, wajahnya berubah masam. "Kamu di sini bukan untuk bermain, Kirana. Ini masa depan kita." Saat itu aku berusia 12 tahun. Pada saat aku mencapai usia 20-an, aku pindah.
mengejar mimpiku di dunia perfilman kecil Jakarta. Tetapi setelah penolakan studio, aku harus kembali ke rumah dengan menanggung malu. Raut wajah mereka mengatakan semuanya. Aku adalah seorang yang gagal, tinggal di rumah lagi seperti berjalan di atas kulit telur. Setiap hari ibu mendorongku untuk bergabung dengan bisnis. Kamu bisa hebat dalam hal ini, Kirana, katanya. Nadanya lebih seperti perintah daripada dorongan. Bayu akan menimpali. Dia akan mengacaukannya. Bu, tetaplah pada apa yang kita tahu. Ayah hanya menyesap kopinya. Menghindari mataku, aku mencoba untuk tetap menulis, mengunci diri di kamarku, mengetik hingga larut malam. Tetapi suara mereka bergema menembus dinding, panggilan klien, rencana acara, tawa sombong Bayu. Aku merasa seperti orang luar di rumahku sendiri. Naskahku adalah rahasia yang harus kusembunyikan. Kata-kata Nenek Larasati membuatku terus maju. Dia mewariskan mesin tik tuanya, benda kikuk yang sangat kusayangi. Aku akan mengelus-elus tutsnya, mengingat pelajarannya. Sebuah cerita yang bagus membutuhkan hati, Kirana. Jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu. Tetapi hati saja, tidak cukup ketika harapan ibu membayangi seperti badai. Dia akan menerobos masuk ke kamarku, melemparkan proposal acara ke mejaku. Baca ini, pelajari sesuatu yang berguna. Aku akan mengangguk, tetapi pikiranku berada di tempat lain, tersesat dalam adegan yang tidak akan pernah kuselesaikan. Sindiran Bayu juga semakin tajam. Masih menulis film-film kecilmu? Katanya, bersandar di kusen pintu. Dewasalah, Kirana. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mungkin mereka benar. Mungkin mimpiku hanyalah fantasi kekanak-kanakan, tetapi setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah Nenek Larasati, mendengar suaranya, mendesakku untuk berjuang. Dia percaya padaku ketika tidak ada orang lain yang melakukannya, dan entah bagaimana, keyakinan itu terasa seperti satu-satunya hal yang membuatku tetap bertahan. Kembali ke rumah, tekanannya semakin memburuk. Ibu punya satu tujuan, memasukkanku ke dalam bisnis event planning keluarga. Kirana, ini kesempatanmu untuk membuktikan diri, katanya, mendorong setumpuk proposal klien ke seberang meja dapur. Suryo Event Organizer adalah kerajaannya, dan dia berharap aku akan patuh. Aku akan duduk dalam rapat, mencatat detail untuk resepsi pernikahan atau retret perusahaan. Pikiranku melayang ke skenario yang telah kusesuaikan selama berbulan-bulan. Pada malam hari, aku akan mengunci pintu kamarku, mengetik dengan marah, menyusun adegan tentang karakter yang berjuang untuk kebebasan mereka. Aku akan mengirimkan proposal ke studio-studio kecil di Jakarta, berharap mendapatkan kesempatan. Tetapi setiap email penolakan terasa seperti pukulan, dan suara ibu bergema di kepalaku. Ini bukan permainan, Kirana. Kamu harus dewasa. Bayu tidak lebih baik. Dia akan menerobos masuk ke kamarku, melirik layar laptopku. Masih bermain sebagai penulis skenario? Ejeknya. Seringainya cukup tajam untuk memotong. Kamu membuang-buang waktu semua orang. Dia berkembang pesat dalam bisnis, memikat klien dan menikmati persetujuan ibu. Baginya, mimpiku adalah lelucon. Gangguan dari warisan keluarga. Ayah, seperti biasa, tetap diam. Matanya terpaku pada cangkir kopinya selama makan malam kami yang tegang. Tetapi keheningannya berteriak setuju dengan tuntutan ibu. Coba saja, Kirana. Gumamnya sekali, nyaris tidak mengangkat kepala. Bisnis itu stabil. Kata stabil terasa seperti rantai. Namun, aku tetap menulis. Aku akan begadang melewati tengah malam untuk menyempurnakan dialog, membayangkan namaku di poster film. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah studio kecil di Jakarta pada musim semi yang lalu, membantu dalam sebuah film berbiaya rendah. Tidak banyak, tapi itu milikku. Sebuah langkah awal. Aku akan menghabiskan hari-hari di lokasi syuting, menyerap setiap detail, menyesuaikan naskahku sendiri saat istirahat. Kemudian, 3 bulan yang lalu, studio itu kehilangan dana. Proyek itu runtuh, begitu pula pekerjaanku. Aku hancur. Tabunganku terkuras, kepercayaan diriku hancur. Tanpa tempat lain untuk pergi, aku mengepak tasku dan kembali ke rumah. Saat aku melangkah melewati pintu, harapan ibu menghantam seperti gelombang pasang. Kamu sudah mencoba hobi kecilmu, katanya, suaranya dingin. Sekarang saatnya bergabung dengan kami secara nyata. Dia memberiku laptop perusahaan yang sudah diisi dengan spreadsheet acara. Aku ingin berteriak, memberitahunya bahwa aku tidak akan menyerah. Tapi aku butuh tempat tinggal, jadi aku mengangguk, menelan harga diriku.
Bayu tidak membiarkannya begitu saja. "Sudah kembali?" katanya bersandar di meja. "Kurasa mimpi Jakartamu tidak berhasil," kata-katanya membakar, tapi aku menolak membiarkannya melihatku hancur. Setiap hari adalah pertempuran. Ibu akan menyeretku ke pertemuan klien, memperkenalkanku sebagai perencana baru, sementara aku memaksakan senyum. Buku catatanku yang penuh dengan ide naskah tersembunyi di dalam tasku. Aku akan mendengar Bayu membual tentang mendapatkan acara perusahaan besar. Egonya memenuhi ruangan. Ayah akan mengangguk setuju, tidak pernah bertanya, tidak pernah membelaku. Di rumah, aku akan melarikan diri ke kamarku, menuangkan frustrasiku ke dalam naskahku. Aku menulis tentang seorang wanita yang melepaskan diri dari keluarga yang mengendalikan. Keberaniannya tumbuh di setiap halaman. Rasanya seperti cermin kehidupanku, tetapi ketegangan terus meningkat. Ibu mulai menjadwalkanku untuk acara berturut-turut, tidak menyisakan waktu untuk menulis. "Kamu tidak bekerja dengan baik," bentaknya ketika aku melewatkan tenggat waktu. Matanya menuduh. Bayu akan menimpali, melontarkan komentar sinis seperti, "Mungkin jika kamu fokus, kamu akan benar-benar berkontribusi." Aku akan menggigit lidahku, tetapi di dalam hati aku berteriak. Aku akan menelepon teman di industri film secara diam-diam, menanyakan tentang peluang baru, tetapi penolakan terus datang. Mimpiku terasa lebih jauh dari sebelumnya, dan beban ketidaksetujuan mereka menghancurkanku. Suatu malam, aku duduk di mejaku menatap naskah terbaruku. Aku telah menulis sebuah adegan di mana sang pahlawan wanita melawan keluarganya, suaranya kuat dan tidak tergoyahkan. Aku ingin menjadi dia, tetapi aku belum sampai di sana. Aku menutup laptopku. Tanganku gemetar. Sesuatu harus berubah. Makan malam itu mengubah segalanya. Aku duduk di seberang ibu dan ayah di meja makan. Bayu menyeringai dari kursinya. Udara terasa tegang. Denting garpu menjadi satu-satunya suara sampai ibu memecah kesunyian. "Kirana, kita perlu bicara tentang masa depanmu," katanya. Suaranya setajam pisau. Aku tahu apa yang akan terjadi. Ceramah lain tentang bergabung dengan bisnis event planning keluarga. Aku sudah mendengarnya ratusan kali. Tetapi malam ini, aku sudah selesai menahan diri. "Aku tidak akan menyerah pada penulisan skenarioku," kataku. Suaraku mantap meskipun ada simpul di perutku. "Itulah yang aku cintai." Mata ibu menyipit. "Cinta tidak membayar tagihan, Kirana. Keluarga ini membangun sesuatu yang nyata. Kamu membuangnya untuk sebuah fantasi." Aku mengepalkan tanganku. Jantungku berdebar kencang. "Ini bukan fantasi. Aku pandai dalam hal ini, Bu. Aku sudah mengajukan naskah, mendapatkan masukan." Bayu memotongku dengan tawa. "Masukan? Maksudmu penolakan? Hadapilah, Kirana. Kamu tidak cocok untuk itu." Kata-katanya mengirisku, tetapi aku melawan. "Setidaknya aku mencoba, Bayu. Kamu hanya mengikuti perintah ibu seperti boneka." Ayah, yang tadinya diam, akhirnya angkat bicara. "Cukup, Kirana. Kamu mempermalukan dirimu sendiri." Suaranya rendah, tetapi terasa seperti tamparan. Aku menoleh padanya dengan putus asa. Ayah tahu aku sudah bekerja keras. Kenapa ayah tidak bisa mendukungku?" Dia memalingkan muka, rahangnya menegang. Ibu berdiri, kursinya berdecit di lantai. "Ini rumahmu, Kirana, tetapi hanya jika kamu adalah bagian dari keluarga ini. Jika kamu memilih omong kosong ini daripada kami, kamu keluar." Aku membeku. "Apa maksud ibu?" Suaraku bergetar. Wajah ibu sedingin batu. "Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Keluar." Bayu menyeringai, melipat tangannya. Ayah hanya menatap piringnya. Aku berdiri, kakiku gemetar, dan mengambil tasku. "Ibu tidak mungkin serius," kataku. Tapi ibu menunjuk ke pintu. "Sekarang." Aku terhuyung-huyung keluar. Udara malam yang dingin menerpaku saat kunci berbunyi di belakangku. Aku menggedor pintu. Berteriak, "Ibu, ayah, buka pintunya." Tidak ada jawaban. Kunciku tidak berfungsi. Mereka telah mengganti kunci. Aku berakhir di sebuah losmen murah di ujung jalan. Pikiranku berpacu. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Aku mencoba menelepon ibu, lalu ayah, lalu Bayu. Tidak ada jawaban. SMS-ku tidak dibaca. Aku duduk di tempat tidur losmen yang kaku, menelusuri aplikasi bankku untuk mencari tahu langkah selanjutnya. Saat itulah aku melihatnya. Rekening tabunganku, yang aku bagi dengan Bayu untuk keadaan darurat, kosong. 15.000 hilang. Aku menelepon bank,
Tanganku gemetar. Dana ditarik kemarin, kata petugas itu, oleh Bayu Suryo. Kakakku, dia telah mengambil semuanya. Aku menatap ponselku, dadaku sesak karena pengkhianatan. Bayu selalu picik, tetapi ini adalah titik terendah yang baru. Aku mencoba meneleponnya lagi, meninggalkan pesan suara. Kenapa Bayu? Itu uangku. Tidak ada tanggapan. Aku teringat Nenek Larasati. Bagaimana dia akan memberitahuku untuk terus berjuang. Tetapi saat ini, aku merasa seperti kehilangan segalanya. Rumahku, keluargaku, tabunganku. Aku meringkuk di tempat tidur. Laptopku terbuka untuk naskah terbaruku, satu-satunya yang tersisa. Aku tidak akan menyerah, tetapi aku tidak tahu bagaimana harus terus berjalan. Seminggu kemudian, ponselku bergetar karena sebuah pesan. Aku masih bersembunyi di losmen murah di Bandung itu. Hidupku dikemas dalam sebuah koper, tabunganku hilang. Email itu dari Tuan Hadi, pengacara keluarga, dan baris subjeknya membuatku berhenti. Dingin, mendesak, surat wasiat Larasati. Jantungku berdebar kencang. Nenek Larasati, aku membukanya, memindai kata-kata itu. Anda berhak atas aset di bawah surat wasiat yang dibuat oleh Larasati. Silakan hubungi saya segera. Aset, surat wasiat. Aku belum pernah mendengar tentang surat wasiat apapun. Tanganku gemetar saat aku memutar nomor Tuan Hadi. Kirana, katanya, suaranya tenang tapi tegas. Nenekmu membuat surat wasiat untukmu sebelum dia meninggal. Surat itu menjamin hakmu untuk tinggal di rumah keluarga dan menyediakan dana untuk karier penulisan skenariomu. Aku hampir menjatuhkan telepon. Rumah keluarga, tempat ibu dan ayah baru saja mengunciku, dan uang untuk tulisanku. Ada lagi, Tuan Hadi menambahkan, Larasati meninggalkan surat untukmu. Aku akan mengirimkannya bersama dengan dokumen surat wasiat. Aku setuju untuk menemuinya keesokan harinya. Pikiranku berpacu. Mengapa tidak ada yang memberitahuku tentang ini? Dokumen-dokumen itu tiba di losmen. Sebuah amplop tebal berisi jargon hukum dan surat bersegel dengan tulisan tangan Nenek Larasati yang kukenal. Aku merobeknya. Mataku perih saat membaca kata-katanya. Kirana tersayang, begitu bunyinya. Aku selalu tahu hatimu milik ceritamu. Surat wasiat ini adalah caraku untuk melindungimu dari mereka yang tidak mengerti. Ibumu, ayahmu, kakakmu, mereka akan mencoba mengendalikanmu, tetapi kamu lebih kuat dari keraguan mereka. Rumah ini milikmu untuk diklaim, dan dana itu untuk impianmu. Jangan biarkan mereka mengambilnya darimu. Aku memegang surat itu. Air mata mengalir di wajahku. Nenek Larasati sudah menduga ini akan terjadi. Tuntutan ibu, kebisuan ayah, pengkhianatan Bayu. Dia telah merencanakan untuk melindungiku. Rincian surat wasiat itu sangat menggeyutkan. Larasati telah menyisihkan cukup uang untuk menutupi biaya hidupku dan mendukung penulisan skenarioku selama bertahun-tahun. Ada klausul yang memastikan aku bisa tinggal di rumah keluarga, tidak peduli apa kata ibu atau ayah. Tuan Hadi menjelaskan melalui telepon. Orang tuamu diberitahu tentang surat wasiat itu ketika Larasati meninggal, tetapi mereka mengabaikan persyaratannya. Pengusiran itu memicu peninjauan otomatis. Aku menggenggam surat itu lebih erat. Mereka tahu, dan mereka masih mengusirku. Aku membaca kembali kata-kata Larasati. Suaranya bergema di kepalaku. Kamu lebih kuat dari keraguan mereka. Dia telah menulis tentang masa kecilku. Bagaimana aku akan duduk di pangkuannya sambil menulis cerita sementara dia tersenyum. Ibumu ingin kamu sesuai dengan cetakannya, tulisnya. Tapi aku melihat apimu. Surat wasiat ini adalah kebebasanmu. Setiap baris terasa seperti penyelamat yang menarikku keluar dari keputusasaan yang selama ini membuatku tenggelam. Tapi itu juga membakar. Ibu, ayah, dan Bayu telah menyembunyikan ini dariku, mengunciku dari rumahku sendiri, mencuri tabunganku. Bagaimana mereka bisa? Aku menelepon Tuan Hadi lagi. Suaraku lebih mantap sekarang. Apa langkah selanjutnya? Dia menguraikan sebuah pertemuan untuk menegakkan persyaratan surat wasiat, memperingatkanku bahwa itu bisa menjadi berantakan. Keluargamu mungkin akan melawan ini, katanya. Mereka telah mengelola dana perwalian dan ada perbedaan. Perbedaan? Perutku mulas. Apakah mereka telah merusaknya? Aku teringat wajah sombong Bayu, Rp15.000 yang hilang dari rekeningku. Ini bukan hanya tentang rumah atau uang, ini tentang kontrol. Aku menghabiskan malam itu dengan mempelajari dokumen surat wasiat, menyoroti klausul, membuat catatan. Larasati telah memikirkan segalanya. Perlindungan hukum, pendanaan,
jangka waktu, bahkan ketentuan untuk biaya hukum jika surat wasiat itu digugat. Aku merasakan kekuatannya di setiap kata, keyakinannya padaku. Tapi keraguan juga menyelinap masuk. Menghadapi ibu, ayah, dan Bayu akan berarti membuka luka lama. Bisakah aku melakukan ini? Ruang rapat terasa seperti medan perang. Aku duduk di seberang ibu, ayah, dan Bayu. Wajah mereka campuran antara pembangkangan dan kegelisahan. Tuan Hadi, pengacara keluarga, berdiri di kepala meja. Tas kerjanya terbuka, kertas-kertas tersusun rapi. Tanganku menggenggam surat Nenek Larasati. Kata-katanya memicu tekadku. Inilah saatnya. Saat untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tuan Hadi berdeham. Suaranya mantap. Kita di sini untuk membahas surat wasiat Larasati dan salah urusnya. Mata ibu menyipit. Salah urus? Itu tidak masuk akal. Bayu bersandar, lengan disilangkan. Seringainya nyaris tidak menyembunyikan kegugupannya. Ayah menatap meja, diam seperti biasa. Tuan Hadi tidak bergeming. Surat wasiat itu dibuat untuk memastikan hak Kirana atas rumah keluarga dan dana untuk karier penulisan skenarionya. Katanya, sambil menyodorkan sebuah dokumen. Namun, 2,25 miliar ditarik tanpa persetujuan Kirana dan digunakan untuk meningkatkan Suryo Event Organizer. Bayu mencibir. Itu bohong. Perusahaan membutuhkan dana itu, tetapi suaranya goyah. Aku menatap matanya, kemarahanku berkobar. Kamu juga mengambil tabunganku, Bayu, 15.000 rupiah hilang. Sekarang ini dia bergeser dengan tidak nyaman, tidak mengatakan apa-apa. Tuan Hadi melanjutkan, menyajikan catatan bank. Transaksi ini dapat dilacak kembali ke Dewi dan Bayu Suryo, yang disetujui oleh Budi Suryo. Surat wasiat secara eksplisit melarang penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Wajah ibu memerah. Kami membangun perusahaan itu dari nol. Kirana tidak pantas mendapatkan sepeser pun jika dia tidak berkontribusi. Kata-katanya menyakitkan. Tapi aku selesai membiarkan mereka menyakitiku. Berkontribusi, aku membentak. Ibu mengunciku dari rumahku sendiri. Nenek Larasati ingin aku memilikinya. Ayah akhirnya angkat bicara, suaranya rendah. Kami pikir kami melakukan yang terbaik untuk keluarga. Aku menggelengkan kepala. Tidak, ayah. Ayah melakukan yang terbaik untuk ayah. Tuan Hadi membeberkan lebih banyak bukti. Email, laporan keuangan, bukti pengeluaran keluarga untuk peralatan kantor baru dan pemasaran perusahaan. Setiap halaman adalah pengkhianatan. Konfirmasi bahwa mereka tahu tentang surat wasiat itu dan mengabaikannya. Ini adalah pelanggaran yang jelas, kata Tuan Hadi. Kirana berhak atas rumah dan sisa dana ditambah ganti rugi atas jumlah yang disalahgunakan. Bayu menggebrak meja. Kamu tidak akan mengambil apa-apa, Kirana. Kamu adalah seorang gagal yang akan menyia-nyiakannya untuk naskah bodohmu. Ledakannya hanya memperkuat tekadku. Aku berdiri, suaraku tegas. Aku sudah selesai dengan keluarga ini. Aku ingin apartemen di Bandung seperti yang diizinkan surat wasiat. Aku akan mengambil dana yang Nenek Larasati tinggalkan untuk tulisanku, dan kita selesai. Ibu terkesiap. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Tapi aku menatapnya. Ibu yang pergi lebih dulu saat ibu mengunci pintu itu. Tuan Hadi mengangguk, mencatat. Proposal Kirana sejalan dengan persyaratan surat wasiat. Akta apartemen dapat dialihkan, dan dana akan dicairkan ke rekeningnya. Dia menoleh ke ibu, ayah, dan Bayu. Kalian juga akan menghadapi audit untuk 2,25 miliar. Pembayaran kembali mungkin diperlukan. Seringai Bayu lenyap dan wajah ibu menjadi pucat. Ayah hanya terlihat kalah. Tangannya terlipat erat. Aku merasakan campuran kemenangan dan rasa sakit. Surat wasiat Nenek Larasati adalah penyelamatku. Tetapi menghadapi keluargaku seperti ini lebih menyakitkan dari yang kuduga. Kalian bisa saja mendukungku, kataku. Suaraku pecah. Sebaliknya, kalian mencuri dariku. Ibu mencoba menyela, tetapi aku mengangkat tanganku. Tidak, aku sudah selesai mendengarkan. Aku mengambil apa yang menjadi milikku dan melanjutkan hidup. Tuan Hadi memberiku pena untuk menandatangani perjanjian awal. Ekspresinya tenang, tetapi menyetujui. Saat aku menandatangani, aku teringat kata-kata Nenek Larasati. Kamu lebih kuat dari keraguan mereka. Dia tahu mereka akan mencoba menghancurkanku, tetapi dia memberiku alat untuk melawan. Apartemen itu akan menjadi awal baruku. Tempat untuk menulis tanpa penilaian mereka. Dana itu akan membuatku bisa mengajukan naskahku, mungkin bahkan memproduksi film pendek. Aku memandang ibu, ayah, dan Bayu untuk terakhir kalinya.
Keheningan mereka mengatakan semuanya. Mereka telah kehilangan kendali. Meninggalkan ruangan itu, aku merasa lebih ringan, tetapi beban kehilangan keluargaku tetap ada. Aku tidak menginginkan permintaan maaf atau alasan mereka. Aku menginginkan kebebasan. 2 minggu kemudian, surat-surat itu ditandatangani. Tuan Hadi menelepon untuk mengonfirmasi bahwa surat wasiat Larasati telah menyelesaikan transfer sebuah apartemen di Bandung atas namaku. Ibu, ayah, dan Bayu tidak punya pilihan selain setuju. Terpojok oleh kekuatan hukum dari keinginan nenek Larasati, tanda tangan mereka pada perjanjian itu terasa seperti penyerahan diri. Tetapi aku tahu mereka telah berjuang sampai saat terakhir. Suara Tuan Hadi mantap melalui telepon. Dana dari surat wasiat menutupi pembelian apartemen, dan sisa saldo menjadi milikmu untuk penulisan skenario nomu. Kontrol keluarga atas surat wasiat telah dihentikan. Aku berdiri di apartemen kosong. Sinar matahari masuk melalui jendela. Kunci di tanganku. Itu adalah apartemen 1 kamar tidur kecil. Tidak ada yang mewah, tapi itu milikku. Tidak ada lagi kamar losmen. Tidak ada lagi pintu yang terkunci. Aku meletakkan laptopku di meja dapur, membayangkan malam-malam menulis naskah tanpa ceramah ibu atau cemoohan Bayu. Tetapi kemenangan itu terasa pahit. Aku menang, tetapi dengan mengorbankan keluargaku. Suryo Event Organizer hancur di bawah dampak buruknya. Tuan Hadi telah memperingatkan mereka tentang audit untuk 2,25 miliar yang telah mereka sedot dari surat wasiat. Berita menyebar cepat di Bandung. Klien menarik diri, waspada terhadap skandal itu. Sebuah koran lokal memuat berita tentang gugatan itu, mengisyaratkan kesalahan keuangan. Aku tidak membaca melewati judulnya. Aku tidak perlu. Reputasi perusahaan itu merosot, dan bersamanya kebanggaan ibu dan kesombongan Bayu. Ayah selalu menghindar, mungkin mengubur dirinya dalam dokumen untuk menghindari kekacauan. Aku memblokir nomor mereka pada minggu yang sama. Ibu pernah mencoba mengirim SMS sekali. Sebuah pesan singkat tentang menyelesaikan masalah ini. Aku menghapusnya tanpa membalas. Bayu meninggalkan pesan suara. Suaranya penuh dengan kebencian. Kamu pikir kamu lebih baik dari kami, Kirana? Semoga berhasil sendirian. Aku menghapusnya, tanganku mantap. Ayah sama sekali tidak menghubungiku. Itu yang paling menyakitkan. Keheningannya lebih keras dari argumen manapun. Aku tidak menginginkan permintaan maaf atau kemarahan mereka. Nenek Larasati telah memberiku jalan keluar, dan aku mengambilnya. Menetap di apartemen membutuhkan waktu. Aku membeli meja bekas, lampu murah, dan beberapa tanaman untuk membuat tempat itu terasa hidup. Setiap pagi, aku akan duduk di dekat jendela sambil menyeruput kopi, mengetik adegan untuk naskah baru. Itu tentang seorang wanita yang membangun kembali hidupnya. Setelah pengkhianatan, kekuatannya tumbuh di setiap langkah. Kata-kata mengalir lebih mudah sekarang. Tidak terbebani oleh harapan keluarga. Aku mengirimkan proposal ke studio-studio kecil, kepercayaan diriku kembali merayap. Seorang produser di Yogyakarta mengirim email, tertarik pada konsep film pendek. Itu bukan perfilman besar, tapi itu adalah sebuah awal. Kadang-kadang aku mendapati diriku menatap surat nenek Larasati yang terselip di laci untuk disimpan. Kata-katanya adalah jangkarku. Kamu lebih kuat dari keraguan mereka. Aku akan menelusuri tintanya. Mengingat senyum hangatnya, keyakinannya padaku. Dia tahu ibu akan mencoba membentukku, bahwa Bayu akan meruntuhkanku, bahwa ayah akan berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Dia telah membangun jaring pengaman ini, dan aku akhirnya bebas menggunakannya. Tetapi kebebasan datang dengan bayang-bayang. Larut malam, ketika apartemen sepi, aku akan merasakan sakit atas apa yang telah hilang. Bukan keluarga yang telah mereka menjadi, tetapi yang kuharapkan, yang dimana ibu mungkin akan bersorak untuk naskahku, di mana ayah mungkin akan angkat bicara, di mana Bayu mungkin akan menjadi saudara laki-laki, bukan saingan. Aku menepis pikiran-pikiran itu, fokus pada masa depan. Dana dari surat wasiat memberiku ruang untuk bernapas, untuk menulis, untuk mengejar mimpiku tanpa harus berjuang. Aku tidak kaya, tetapi aku cukup. Sebulan kemudian, aku mendapat telepon dari Tuan Hadi. Audit sedang berjalan, dan keluarga menghadapi denda yang besar. Suryo Event Organizer mungkin tidak akan selamat. Aku berterima kasih padanya. Suaraku tenang. Kejatuhan mereka bukanlah tujuanku, tetapi itu adalah konsekuensi mereka. Aku menutup telepon, membuka laptopku dan mulai mengetik. Ceritanya belum selesai. Bukan milikku, bukan yang ada di layarku. Tapi untuk pertama kalinya,
Aku tahu, aku akan menulis akhir ceritaku sendiri. Bulan-bulan berlalu, dan duniaku menjadi lebih cerah. Apartemen di Bandung telah menjadi tempat perlindunganku. Dindingnya dipenuhi catatan untuk naskah terbaruku. Aku telah mencurahkan segalanya ke dalam tulisanku. Dan itu terbayar ketika aku mendapat email dari kolektif film Bandung. Naskahku, sebuah drama tentang seorang wanita yang melepaskan diri dari masa lalunya, telah terpilih untuk program pengembangan bakat mereka. Aku menatap layar, jantungku berdebar kencang. Ini nyata, sebuah kesempatan untuk bekerja dengan para profesional, menyempurnakan keahlianku, dan mungkin melihat ceritaku di layar. Program ini dimulai di sebuah teater lokal di mana aku bertemu Reza, seorang sutradara muda dengan mata yang tajam untuk karakter, dan Sarah, seorang produser dengan bakat untuk melihat potensi. "Naskahmu punya hati?" kata Reza kepadaku sambil minum kopi setelah lokakarya pertama kami. Mentah, tapi jujur. Sarah mengangguk, matanya cerah. "Kita butuh lebih banyak suara sepertimu, Kirana. Teruslah berusaha." Kata-kata mereka terasa seperti penyelamat, menarikku ke dalam komunitas yang menghargai pekerjaanku. Kami mulai bertemu secara teratur, bertukar ide, mengkritik draft, dan merencanakan proyek. Beberapa minggu kemudian, direktur program memanggilku. "Kirana, kami mengundangmu untuk mengajukan naskahmu ke panel produser di Forum Film Jakarta," katanya. Perutku bergejolak, sebuah presentasi di hadapan produser sungguhan. Aku menghabiskan hari-hari untuk mempersiapkan, berlatih di depan cermin kamar mandiku, menyalurkan keyakinan Nenek Larasati padaku. "Kamu sudah cukup," suratnya mengingatkanku, masih terbingkai di mejaku. Pada hari presentasi, aku berdiri di sebuah ruang konferensi kecil di Jakarta. Suaraku mantap saat aku berbagi ceritaku. Para produser mencondongkan tubuh ke depan, mengajukan pertanyaan, membuat catatan. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan kacamata tajam, tersenyum. "Ini bisa menjadi sesuatu yang istimewa," katanya. "Mari kita bicarakan langkah selanjutnya." Aku berjalan keluar dengan perasaan seperti bisa terbang. Kembali di Bandung, Reza dan Sarah menjadi jangkar bagiku. Reza akan menyeretku ke warung makan larut malam, membuat sketsa daftar pengambilan gambar di serbet dan memperdebatkan alur karakter. Sarah membantuku menavigasi sisi bisnis, menghubungkanku dengan pembuat film lokal, dan mengajariku cara menganggarkan film pendek. Kami akan menghabiskan akhir pekan di apartemenku bertukar pikiran sambil menyantap makanan yang dibawa pulang, tertawa sampai perut kami sakit. Mereka bukan hanya rekan kerja, mereka adalah keluarga pilihanku. Jenis yang belum pernah kumiliki bersama ibu, ayah, atau Bayu. Dengan mereka, aku tidak perlu membuktikan diriku. Mereka melihatku, bukan kegagalanku. Terkadang, aku mendapati diriku memikirkan keluarga lamaku. Sebuah artikel berita menyebutkan Suryo Event Organizer kehilangan klien besar lainnya. Reputasi mereka masih terguncang akibat gugatan hukum. Aku merasakan sedikit kesedihan, bertanya-tanya apakah ibu pernah menyesali kata-katanya, atau apakah ayah berharap dia angkat bicara. Media sosial Bayu menjadi sepi, kesombongannya yang biasa digantikan oleh keheningan. Tapi aku tidak menghubunginya. Aku telah membuat pilihanku, dan mereka telah membuat pilihan mereka. Kebebasan berarti melepaskan, dan aku belajar untuk menerimanya. Program pengembangan bakat mendorongku untuk berkembang. Aku menulis ulang naskahku, memperketat dialog, memperdalam karakter. Reza menawarkan untuk menyutradarai versi pendeknya, dan Sarah mendapatkan dana hibah kecil untuk mendanainya. Kami syuting di Bandung menggunakan aktor dan lokasi lokal di tepi sungai. Menyaksikan kata-kataku menjadi hidup di lokasi syuting, aku merasakan gelombang kebanggaan. Inilah yang kuperjuangkan, kesempatan untuk menceritakan kisah yang penting. Film pendek itu diterima di sebuah festival regional, dan kami bertiga merayakannya dengan anggur murah di apartemenku, bersulang untuk awal yang baru. Melalui semua itu, aku terus kembali pada pelajaran Nenek Larasati. Nilaiku tidak datang dari persetujuan orang lain. Itu datang dari dalam, dari cerita yang kuceritakan, pekerjaan yang kulakukan, orang-orang yang kupilih untuk tetap dekat. Reza dan Sarah mengingatkanku akan hal itu setiap hari. Dukungan mereka adalah fondasi yang kokoh. Aku tidak lagi lari dari masa laluku. Aku sedang membangun sesuatu yang baru. Berdiri di balkon apartemenku, menyaksikan matahari terbenam di atas kota Bandung, aku merasa utuh. Ceritaku belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, aku tahu aku menulisnya dengan caraku sendiri.